Mbak Atika, ini termasuk yang banyak alfanya, yang banyak bolosnya. Terus lagi laporan dari beberapa orang guru yang ngajar di kelas Mbak Atika ini ternyata sering terlambat di jam pertama masuk kelas, ya kan? Terus apakah menurut Mbak Atika hari ini sikap yang baik apa tidak? Salah atau tidak menurut kamu ya? Salah ya Mbak Atika ya. Oke Mbak Atika, setiap orang pasti pernah berbuat salah, ya kan? Mbak Atika berbuat salah, Bunani pun berbuat salah, ya. Bunani juga pernah satu dua kali terlambat bersekolah atau mungkin ketika masuk kelas. Mungkin alasannya itu ada hal-hal yang tidak bisa ibu tinggalkan segera baik itu di kantor ataupun di rumah, ya kan? Tapi di sini ibu nggak boleh mencari siapa yang salah, ya. Ibu ingin kita mencari jalan keluar, kita mencari solusinya, bagaimana supaya kita nggak terlambat, sering terlambat, nggak terlalu sering bolos, untuk sekarang kita akan berdiskusi mencari masalah ini solusinya bagaimana nih Mbak Atika. Ini ngomong-ngomong Mbak Atika pasti punya alasan mengapa Mbak Atika sering bolos dan masih lagi sering terlambat masuk kelas, pasti ada alasannya. Main HP sampai malam. Sampai jam berapa Mbak main HP-nya? Jam 12 malam. Itu namanya dini hari Mbak, nggak salah. Udah dini hari ya, di kamar, nggak ada yang negur, ya kan? Masya Allah. Kan dulu di awal pernah membuat keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ya, kalau kamu sering terlambat masuk ke kelas, kamu sering membolos masuk kelas, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Mbak Atika? Kelas kita dulu sepakat nah, sekarang kamu tahu kan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita untuk disiplin. Terus bagaimana? Kamu punya solusi, punya jalan keluar untuk hal itu nggak? Mau memperbaiki? Bagaimana caranya, Mbak Atika? Saya juga akan kamu caranya untuk mengurangi main HP sampai larut malam, ya kan? Terus tidurnya lebih awal. Ada lagi selain itu juga akan memasak alhamdulillah mau juga pasang alarm biar bangunnya tidak kesiangan. Tambah lagi ada saudara di rumah, ada kakak di rumah, bisa kamu minta ditolong kan? Bisa nggak? Tanya apa? Nah, begitu. Kalau orang tuanya nggak ada di rumah, masih ada kakak, masih ada saudara, kamu bisa minta tolong untuk membangunkan. Itu Mbak Atika. Mau mulai kapan? Besok. Berarti nanti malam harus tidur lebih awal, tidak banyak. Besok bangun, dibangunkan anak-anak. Gitu ya. Oke, alhamdulillah Mbak Atika, itu solusi jalan keluar dari permasalahan ini.
doakan semoga ini kan menjadi lebih baik dan kamu menjadi seorang individu yang disiplin dalam berbagai hal. Oke, ini tentu akan meningkatkan nanti prestasi kamu, ya kan? Terima kasih sekali Mbak Atika, kamu sudah memberikan solusi. Semangat ya. Ya, betul. Dan Bu Nani, saya mendapat solusi dari Bu Nani. Insya Allah saya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak Wanda, silakan. Silakan duduk Mbak. Ya Mbak Wanda, apa kabarmu hari ini Mbak Wanda? Baik Bu, Ya apa kok kamu tidak begitu? saya tadi emosi Bu. Masa diingat saya panas soal gambar. Saya malah lagi. Wah, begitu ya. Iya sih, siapa sih yang gak marah kalau dikatain sama temen sombong, sok pamer, gitu ya Mbak ya. Tentu saja marah. Itu juga kalau ada teman ibu mengatakan ibu sombong, pamer, pasti ibu akan emosi. Pasti ibu akan marah-marah Mbak Wanda ya. Terus kamu apa yang kamu lakukan tadi? Saya malah Bu dan ngata-ngatain jadi di depan ibu. Oh, gitu ya, Masya Allah. Tadi kamu berarti terpancing emosinya. Kamu jadi meluapkan emosi kamu di depan teman-teman di kelas dengan mengata-ngatain ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu apa ya? Kamu cuma itu ya, tidak meluapkan semua kemarahan kamu, tidak meluapkan semua emosi kamu ke teman-temannya. Cuma itu kan tentu saja ya, kamu tidak meluapkan semua kemarahan kamu ya Mbak Wanda ya. Oke Mbak Wanda, saya yakin tadi kamu itu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Coba Mbak Wanda ceritakan apa sih sebenarnya alasannya kok kamu sampai marah-marah sama Adi dan teman-teman. Saya kesel Bu, jadi katanya saya sok karena sombongnya karena saya nggak mau kasih jawaban tersebut. Walah, oh iya, kamu dikatain sombong, sok pamer, karena nggak mau ngasih jawaban mantulangan. Oke Mbak Wanda, kamu yakin kan bahwa hal itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita Mbak Wanda? Apa Mbak Wanda keyakinan kelas kita? Iya, kurang baik. Kamu berarti sudah melanggar keyakinan kelas itu Mbak Wanda, ya kan? Terus kamu bagaimana? Kalau begitu, kamu tahu nggak nyaman nggak kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu Mbak Wanda? Nggak nyaman. Terus bagaimana kamu seharusnya Mbak Wanda menghargai ya? Kamu tahu ya kalau keyakinan kelas itu tidak istilahnya bisa menghargai orang lain. Kalau kita melanggar kita menjadi tidak nyaman. Oke Mbak Wanda, sekarang kamu harus menenangkan diri, tenangkan diri kamu. Tindakan yang kamu lakukan sama teman kamu itu di kelas, di depan teman-teman kelas kamu terhadap ini itu adalah tindakan yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, ya kan Mbak Wanda? Ya, betul. Terus kira-kira apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu? Saya harus bisa mengatur diri saya sendiri. Ya, betul sekali. Kamu percaya sih bahwa menghargai dan menghormati adalah sikap yang harus kita junjung, ya kan? Harus kita junjung di kelas karena itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, ya kan? Nah, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah seharusnya, Mbak? Ketika kamu sedang marah, kamu harusnya bagaimana? Tidak terpancing emosi Bu. Ya Allah, betul sekali Mbak Maya. Ketika kita marah, kita nggak boleh terpancing emosinya, ya. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri, tidak terpancing emosinya. Jadi tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Begitu ya. Sekarang bagaimana solusinya dari Mbak Wanda untuk ke depan-depannya? Insya Allah saya akan bisa lebih baik. Bisa lebih baik lagi
tadi? Misalnya bagaimana? Ketika kamu marah, menahan diri, jangan dilepas semua marahnya, jangan dilepas semua emosinya, harus sabar, ya kan? Itu ya, Kak Wanda, kamu harus punya istilahnya keyakinan, dalam diri kamu untuk bisa menahan diri, tidak marah-marah, tidak emosi. Kamu harus bisa, kamu semangat, gitu ya, semangat untuk bisa menahan diri. Luar biasa sekali Mbak Wanda untuk bisa mencari solusi untuk diri kamu sendiri. Terima kasih ya Mbak Wanda. Saya senang berdiskusi dengan Bu Nani karena saya bisa mendapat solusi dari masalah tersebut. Insya Allah saya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nani. Karena tidak ada yang direfleksikan, jadi minggu kemarin kita sempat off dan hari ini kita berefleksi kembali. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad yang Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada dua yang akan menyampaikan materi refleksi. Yang pertama yaitu dari Bu Nani Ruswanti tentang disiplin budaya positif, dan yang kedua dari Pak Yuli yaitu tentang 3 dosa besar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan dibuka membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan tadi kegiatan kali ini diberi kelancaran dan nantinya membawa kemanfaatan untuk kita semua. Baik, untuk acara yang pertama langsung saja dari Bu Nani Ruswanti, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kesempatan yang baik ini diberikan kepada saya. Tidak berhentinya saya bersyukur karena saya bisa berdiri di sini. Kalau bukan karena dukungan dari teman-teman semuanya, pasti saya belum tentu memberanikan diri berdiri di sini. Di sini sifat saya itu tidak mau mengajari Bapak Ibu guru semuanya. Saya tahu Bapak Ibu guru lebih pandai dari saya. Saya di sini hanya mau sharing. Mengapa saya mau sharing? Karena memang tugas di modul 1.4 ini saya harus menyebarkan pemahaman kepada rekan-rekan guru di sekolah saya di SMP Negeri 3 Gaza mengenai budaya positif. Beberapa teman CDP yang lainnya seperti Ibu Yas, Pak Alta yang sudah lulus, dan juga Bu Ria sudah pernah memberikan diseminasi ini, dan mungkin tidak jauh berbeda dengan mereka. Sebelum acara kita mulai, marilah kita sedikit refreshing sedikit. Kita mau tepuk sukses Bapak Ibu biar nggak tegang gitu. Mari kita bersenang-senang dengan tepuk sukses. Saya bacakan dulu. Tepuk sukses, plok 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 ada cinta, plok 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 di hatiku, plok 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 ada doa, plok 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 di lisanku, plok 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 ada karya, plok 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 di tanganku. Sukses, sukses, sukses. Yes, okay. Coba, mari kita coba. 2 kali ya Pak, kata dia. Tepuk sukses. Ada cinta, di hatiku, dan doa di lisanku, ada karya di tanganku. Sukses, sukses, sukses. Yes. Azan, mau lanjut dulu? Oh nih, matur sekali. Setelah kita sedikit dengan tepuk sukses, Bapak Ibu, izinkan saya membaca pantun sedikit sekali.
ke lapangan mengembala keledai. Ke tengah gurun. Acara kita mulai. Izinkan saya membawakan pantun. Pergi ke kebun mencari durian. Pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Bapak Ibu, di sini ada apa istilahnya foto berkenaan dengan kasus yang dialami oleh guru. Beberapa waktu yang lalu media sosial kita mengabarkan bahwa ada guru dengan kasus-kasus seperti yang saya terangkan di sini. Yang pertama itu yang namanya Pak Akbar, ini seorang guru muda, guru muda masih honorer, itu dia dituntut 50 juta, ini bukan uang yang kecil kalau untuk seorang guru honorer, oleh orang tua siswa. Karena gara-garanya apa, Bapak Ibu? Dia memukul siswanya ketika tidak mau sholat. Tidak mau sholat, siswanya ditegur, terus dia mungkin memberikan sedikit pukulan kecil lah, karena mungkin ada ya, misalnya pukulah ketika anak berusia 12 tahun ke atas, mungkin ada diberikan istilahnya perintah untuk sholat tidak mau, itu diperbolehkan. Nah, yang kedua ada dari Dejang Lepong gitu ya, itu namanya Pak Zaharman. Ini lebih parah lagi, matanya sampai buta karena diketapel oleh orang tua siswa yang tidak rela anaknya habis ditegur karena merokok. Nah, karena tidak rela anaknya ditegur, pulangnya Bapak guru ini diadak, diketapel sehingga kena matanya dan matanya menjadi buta. Itu, ini kasus-kasus semoga tidak akan terjadi di sini ya Bapak Ibu. Oke, untuk kegiatan pada siang hari ini saya minta waktu Bapak Ibu, mohon maaf hanya 30 menitan, nanti bisa kurang. Pembukaan sudah 5 menit, terus materi kita butuh 20 menit dan referensi hanya butuh 5 menit saja. Untuk materi kita diskusi budaya positif, nanti ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan ketujuh yang prioritas ketiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan itu berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala korban yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi saya tahu ini juga ketika saya menjadi peserta guru penggerak bahwa kita sekarang tidak fokus pada guru. Semua pendidikan dan semua pembelajaran itu fokusnya kepada anak. Apa kebutuhan mereka itu yang harus kita penuhi, bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita istilahnya, saya punya materi ini, kamu harus menerima. Saya punya media ini, kamu harus menerima. Saya punya cara pembelajaran seperti ini, kamu harus menerima. Itu salah. Saya juga baru tahu setelah saya menjadi peserta CGV. Nah sekarang berubah, semua kebutuhan anak itu yang harus kita penuhi. Kita fokusnya ke anak, bukan ke kita sebagai guru. Nah, ini perubahan yang harus kita pelajari untuk menjadi lebih baik ke anak. Terus disiplin positif. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu tidak usah digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya
disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu sendiri artinya apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau anak tidak disiplin, bapak ibu guru memberi teguran, memberi membenarkan gitu, itu sebenarnya tidak salah, karena anak memang belum tahu gitu. Nah, bagaimana caranya itu yang harus kita sedikit-sedikit berubah. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jelas ya? Beberapa institusi atau organisasi pendidikan seperti Premier, Years Program 9 karakter Indonesia, Tek dan lain-lain telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang kita gunakan dalam kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Ya, yang terkait dengan pelajar Pancasila, ada profil pelajar Pancasila, yaitu satu apa? Masih ingat Bu Ria? Satu apa? Untuk pelajar profil pelajar Pancasila. Benar kritis dan mandiri. Itu ya. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar merdeka. Ketika ada anak melanggar aturan, ternyata anak itu sedang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, harusnya kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui, memahami itu, dan istilahnya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang sedang gagal itu. Jadi tidak boleh menyalahkan, tapi kita berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Semua manusia punya perilaku. Perilakunya itu ada 3 dasarnya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini sudah jelas. Nah, sebagai guru kita mempunyai posisi kontrol. Yes. Di mana posisi kontrol kita sebagai guru selama ini? Kita bisa mengoreksi diri. Posisi kontrol itu kita bisa menjadi seorang penghukum, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Kalau yang sudah nyaman ya sama-sama enak itu, kita sama anak menjadi teman, atau hanya seorang pemantau. Nah, yang terakhir sebagai seorang manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sini posisinya di mana ketika menghadapi anak yang sedang melanggar disiplin atau melanggar peraturan sekolah? Gimana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah,
sebagai teman, pemantau atau manajer? Mari kita belajar lagi. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dalam mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ini kalau kita sebagai seorang manajer. Ternyata dari berapa itu tadi 6 atau 7 ya? 6 atau 7 posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai merasa bersalah. Teman pun sebenarnya juga tidak baik karena anak ada skalanya, kalau sudah terlalu dekat sama guru jadinya naik kurang ajar gitu ya istilahnya ya. Diartikan rogan gitu. Ini saya, ini yang mengalami saya, mungkin Bapak Ibu yang lain tidak. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif berhasil pada diri murid. Jadi ketika kita menghadapi masalah, anak sedang menghadapi masalah, ini masalah kita itu anak ini bermasalah. Terus kita posisi kita itu sebagai manajer, kita harus bisa menciptakan sebuah identitas dari seorang ini sebagai identitas yang positif. Berhasil ketika itu anak akan menjadi lebih berhasil gitu dalam mencari solusinya. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Murid diajak belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan fokus pada solusi. Oke? Kamu kenapa? Kamu kok nakali temanmu? Gitu misalnya ya. Nah, kita harus bertanya sama teman, sama anak. Kenapa kamu nakali temanmu? Apa alasannya? Apakah kamu nakali temanmu? Terus itu sifat kamu yang baik? Apakah keyakinan kelas kamu sudah sesuai dengan itu? Nah, seperti itu ya. Kita bisa menanyakan itu dari siswa yang sedang punya masalah. Karena apa? Agar siswa itu sendiri mencari solusinya. Disinilah bedanya kita sebagai penghukum dan kita sebagai manajer. Siap Bu Eni? Nggak nyampe 10 menit lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah tahu semuanya dia keyakinan kelas dia, bahkan di setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Implementasi keyakinan kelas diterlatar belakangi dalam ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ini terkait dengan yang tadi di depan. Ada kasus anak tidak sholat, guru menegur, itu tidak salah. Ada kasus anak merokok di sekolahan, guru menegur, itu tidak salah. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak yang sedang bermasalah. Apa segitiga restitusi itu? Di sini ada rangkaian 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas, keyakinan mereka. Keyakinan kelas dan nanti akhirnya akan menjadi keyakinan yang ada di sekolah. Ini segitiga restitusi ini langkahnya 3, tidak boleh dipilih hanya satu saja, tidak boleh, atau dua saja tidak boleh. 3-3-nya harus dilakukan semuanya. Penerapan segitiga restitusi, guru dalam penyelesaian masalah berperan sebagai manajer. Seperti tadi saya ucapkan, dia adalah seorang manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. 1, menstabilkan identitas. 2, identifikasi masalah. Dan yang 3 adalah menanyakan keyakinan. Tuh, yang harus kita lakukan 3 langkahnya harus ada semuanya. Alhamdulillah, ini yang terakhir. Sudah. Tadi materi yang saya berikan adalah tentang budaya positif. Ada di sini disiplin positif. Ada yang mau mengungkapkan apa itu disiplin positif? Bu Ut, apa itu disiplin positif? Tadi sudah saya jelaskan. Lupa. Kalau posisinya sebagai manajer. Ya, disiplin positif ketika ada siswa kita yang melanggar aturan atau melanggar kedisiplinan, kita bisa membantu, membantu untuk meluruskan. Motivasi perilaku. Apa ya? Bu Nisa, apa itu motivasi perilaku? Setiap orang, setiap manusia pasti punya motivasi untuk melakukan segala sesuatu, punya motivasi. Posisi kontrol dulu. Kita apa itu
Ya, ada 6 ya. 6 penghukum, pembuat rasa bersalah, pemaaf, penantang, dan manajer. Berarti ada 5, ya. Berarti 5 posisi kontrol guru. Mana yang paling baik ketika kita sedang menghadapi anak yang bermasalah, yaitu sebagai ya manajer. Cepat saja, oke. Keyakinan keras atau sekolah sudah paham semuanya ya? Sudah. Kita sudah pernah membuat keyakinan keras harus kita ingatkan kepada anak ketika dia sedang melanggar peraturan atau melanggar kedisiplinan. Sikap kita adalah membantu, okay? Tidak boleh menyalahkan, tapi mencarikan solusi dan sebisa mungkin solusi itu keluar dari siswa sendiri, dari anak sendiri. Okay? Terus tiga restitusi sudah ya tadi ya, stabilitas, identifikasi masalah, menanyakan keyakinan. Oke, nah, tidak lanjut. Oke, ada yang memberi masukan setelah saya memaparkan tentang budaya positif ini? Monggo, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Pak Eko, monggo Pak Eko, mungkin ada masukan tentang budaya positif di sekolahan Pak Eko. Menyikapi tentang desain positif, terima kasih atas kesempatan. Namun ini pandangan saya sendiri dari desain positif yang disampaikan di sini itu masih sifatnya standar umum. Namun kalau kita kerucutkan kepada kondisi yang sudah kita saja, itu disiplin positifnya mungkin bisa naik turun di suatu saat, bisa terpenuhi di suatu saat, bisa tidak terpenuhi karena karakter kita, sifat-sifat kita itu sudah kita pahami. Contohnya yang karakter positif tentang budaya berkelanjutan lingkungan. Saya tidak menyebutkan, tapi dari hari ke hari itu masih saja kehidupan berkelanjutan kita itu masih perlu mendapat perhatian serius. Ya. Tadi saya di kolam renang itu keliling-keliling, saya dari sampah itu setengah panjang plastik, dan itu baru. Artinya apa? Bukan anak yang renang kecil-kecil, karena baru sampahnya itu. Nah, karena baru berarti mungkin mana itu. Dan nah itu artinya bahwa positif ini kalau kita wujudkan itu kita masih yakin dan perlu ditangani secara intensif lagi. Itu terima kasih. Ini saya menutup pada yang saya maksud. Terima kasih tepuk tangan Pak Eko. Terima kasih sekali Pak Eko atas masukannya ya. Ini dapat masukannya. Benar sekali bahwa disiplin di SMP Negeri Bukit Kaca itu masih naik turun. Nah, inilah adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bisa mengingatkan siswa dan mungkin semua pihak ya, tidak hanya siswa saja diingatkan, Bapak Ibu sendiri juga ditegur untuk mengingatkan gitu, diajak untuk mengingatkan siswa agar menjaga kebersihan baik itu di kelas, lingkungan kelas ataupun sekolahnya gitu ya. Begitu ya Pak John ya. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf kalau banyak menyita waktu Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin nggak ada pertanyaan ya. Sudah sampai di penghujung presentasi saya. Terima kasih. Guru berubah Indonesia maju. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Matur nuwun, itu sedikit dari saya. Mungkin tidak tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu guru semuanya. Banyak Bapak Ibu guru yang pandai, tapi di sini saya hanya sharing saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.